Selamat malam buat kita semuanya. Di malam hari ini bersama saya David L. Tobing akan membawa suatu penjajakan mengenai tentang materi dalam filsafat. Masih di dalam ranah pembicaraan kita mengenai tentang seorang filsuf ternama, yaitu filsuf Socrates, ya, yang kita ketahui ia lahir di kota Athena, ya. Ia lahir tentu dari tahun 469 sebelum Masehi hingga pada tahun 399 sebelum Masehi, atau paling tepatnya tanggal 4 Juni 470 sebelum Masehi hingga tahun 15 Februari di tahun 399 sebelum Masehi, ya. Dan nantinya kehidupan si Socrates ini seperti yang saya katakan kemarin, penuh dengan lika-liku, penuh dengan teka-teki dalam kehidupan dia, sehingga kita bisa melihat bagaimana sepak terjang dari dia dalam pengungkapan segala misteri yang ada. Bagaimana yang kita dapatkan bahwa memang selain yang saya sampaikan kemarin mengenai tentang sejarah kehidupan dia yang lahir dari seorang ayah dan ibu dan menerapkan filsafatnya dengan metode kebidanan atau meiotika, ya, meiotika ataupun metode kebidanan, dan dia hingga dalam perjuangannya mempertahankan pemikirannya, ya, sampai ia berujung kepada kematian, ya. Kemarin saya katakan bahwa dia pada tahun umur dia usia 70 tahun dia sudah diperhadapkan dengan kematian dengan meminum racun, ya. Ya, Socrates sangat mengetahui bahwa minuman yang diminumnya itu adalah racun, ya. Dan itu adalah suatu keputusan dari pengadilan Athena, ya. Dan sebagai kelanjutan bahwa sebelum dia kematian pun seorang sipir penjara yang ada di Athena itu, seorang sipir di penjara, ada nanti itu dalam kutipan di dalam sebuah karya tulis Plato, ya, di mana di situ banyak kesaksian mengenai tentang tentang kematian, proses kematian daripada Socrates ini sendiri, di mana ada juga seorang sipir yang meminta maaf kepada Socrates, gitu. Karena dalam pandangan sipir ini, Socrates ini adalah orang yang sesungguhnya adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang ternama, orang yang terkemuka. Tidak selayaknya dia harus mengalami kematian yang sangat mengerikan, ya. Dan di saat itu juga ada saksi juga, si Kristio, yang juga melihat kejadian tersebut, dan itu dituliskan dalam karya tulis daripada Plato itu sendiri. Nah, itu adalah bagaimana sejarah kehidupan Socrates ini menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang bisa dibilang orang yang luar biasa memberikan tentang moral, yang mempertanggungjawabkan. Karena memang semasa hidupnya Socrates ini selalu dalam diskusi-diskusinya, sesi tanya jawab, dia mengajak segala orang yang ada masyarakat yang merasa dirinya lebih bijak. Dia ingin orang-orang yang berdiskusi dengan dia mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan, ya. Jadi, nah, khusus untuk dalam diskusi, dalam pemikiran daripada Socrates ini pasti ada beberapa hal yang membuat nantinya Socrates ini dimusuhi oleh orang-orang tertentu, yaitu orang-orang tertentu adalah dari kaum Sofis, ya, kaum Sofis. Seperti yang materi-materi sebelumnya saya menyatakan bahwa Sofis itu adalah orang-orang atau adalah simbol kesombongan, ya. Karena Socrates ini ketika dia melihat kaum Sofis ini begitu menyombongkan, ya, menyombongkan diri,
merasa diri pandai, merasa lebih bijaksana, tetapi Socrates memilih dirinya sebagai seorang yang tidak pandai, ya, dan dia hanya mencintai kebijaksanaan, sehingga ia menjuluki dirinya adalah seorang filosofos. Nah, tentu apa yang menjadi pertanyaan, mengapa ia dibenci oleh mereka ini, ya, selain daripada si materi kemarin saya mengatakan bahwa si Socrates ini dia mendapatkan suara bisikan, ya, bisikan gaib dari seorang temannya yang bernama Oracle Delphi, ya, Oracle Delphi, yang mengatakan bahwa dia orang yang paling bijaksana. Tetapi ada hal yang lain, ya, yakni kalau kita kaji lebih dalam, ternyata dia sangat menentang kaum Sophists, ya. Jadi kaum Sophists ini ada pada tepatnya pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Awalnya Sophists ini sendiri sebelum berdiri sudah ada penamaan tertentu, ya, seperti orang yang paling bijaksana seperti itu, sehingga muncullah yang namanya Sophists, ya. Dan untuk orang pertama dalam menjajaki sofisme ini adalah Pythagoras, ya, Pythagoras ini sendiri mendapatkan gelar sebagai sofis itu adalah pemberian dari seorang sejarawan Yunani bernama Herodotus, ya. Jadi Herodotus inilah yang memberikan gelar sofis terhadap seorang bernama Pythagoras. Dan nantinya Pythagoras ini memberikan pemikiran-pemikirannya, ya, dan beserta kawan-kawannya seperti Lysias, Critias, ya, Hilias, ada lagi beberapa yang lain lagi. Dan memang beberapa orang yang saya katakan dia kaum Sophists adalah orang-orang yang berasal dari Yunani, bukan orang Yunani asli. Dan kaum Sophists ini kehidupannya itu selalu mengajar, ya, selalu berpindah-pindah kota, ya, dalam hal memberikan pengajaran, ya, pengajaran. Ya, itulah memang sekilas tentang kaum Sophists. Namun di dalam suatu masa ketika perang Parsi, ya, perang Parsi itu sekitar tahun 449 sebelum Masehi, kalau tidak salah, ya, tahun 449 sebelum Masehi. Setelah kaum perang Persia ini sendiri, tentu keadaan kota Athena itu kehidupan ekonomi dan politiknya sangat tinggi, ya, berkembang pesat. Maka dari situlah kaum Sophists ini mulai, ya, masuk ke dalam pemerintahan. Makanya nanti kaum Sophists ini berada di dalam sebuah ranah di mana karena dia dipercayai ataupun dijadikan semacam penasihat oleh raja, ya, oleh raja di Yunani. Mereka di dalam pemerintahan pun kaum Sophists ini sebagai fasilitator demokrasi, ya. Namun sayangnya kaum Sophists ini tidaklah berjalan mulus, ya, karena kaum Sophists ini tentu mengalami keterburukan, ya. Keterburukannya adalah mengajar, memberikan bimbingan, ya, kepada orang-orang generasi muda, kalangan muda, dengan meminta uang, ya. Jadi hal inilah yang membuat Socrates begitu menentang, ya. Artinya di tengah gejolak pembangunan ekonomi politik dan juga munculnya orang-orang intelektual, membuat kaum Sophists ini memanfaatkan hal-hal itu untuk mencari uang, ya, merap uang. Dan tidak hanya itu saja, kaum Sophists banyak menipu orang-orang, ya, menipu
Makanya nanti dijuluki sofisme ini tidak lagi dengan pernyataan yang bersih. Sofis ini nantinya dinilai buruk ya. Bahkan di dalam bahasa Inggris ya, sofis ini kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris sophistry atau sophism, itu yang memiliki arti bahwa orang-orang yang melakukan yang menipu ya, dengan memberikan argumen-argumen yang tidak sah ya. Karena mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang ya. Maka dari itu kalau kita lihat nanti si ungkapan daripada si Pythagoras, kalau kita melihat garis lurusnya memang itu sepandangan dengan cara pemikiran kaum sofis pada akhirnya ya, pada akhirnya dalam arti dalam sejarah buruknya ya, di mana Pythagoras menyatakan bahwa seorang filsuf seorang sofis saya katakan, si Pythagoras ini menyatakan bahwa dalam hal ia melihat dalam hal dia melihat kehidupannya, dia hanya ingin bahwa lebih baik untuk berdebat demi kemenangan ya, dan tidak perlu mengejar kebenaran ya. Jadi bagi Pythagoras itu tidaklah penting untuk mencari kebenaran ya, melainkan berdebat hanya untuk menang itu sudah cukup. Nah, hal itu yang ditentang oleh Socrates ya. Karena Socrates tidak cukup dengan relativisme, tetapi Socrates ingin lebih menitikberatkan kepada kebenaran yang secara objektif ya. Nah, salah satu yang lain dalam ungkapan Pythagoras ini kita bisa lihat dalam kehidupan Pythagoras ini tentu banyak nantinya juga yang membuat Socrates, Plato dan Aristoteles membicarakan bagaimana keburukan daripada para sofis ini, kaum sofis. Nah, tadi saya katakan bahwa kaum sofis ini dilatar belakangi dengan pesatnya tingkat ekonomi dan politik setelah perang Parsi ya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa di tengah ada juga adanya bermunculan orang-orang intelektual. Kemudian bahwasanya pada waktu itu kota Athena ini berada di pesisir, sehingga kebudayaan itu bercampur di situ. Nah, maka dari kita bisa melihat bahwa berbicara tentang kebudayaan pun memang kaum sofis ini, keuntungan mereka dari sisi positif awalnya adalah membuat kesadaran secara menginsafkan bangsa Yunani tentang perbedaan kebudayaan bangsa Yunani itu sendiri dengan kebudayaan asing ya. Nah, karena kaum sofis ini kebanyakan melakukan perjalanan berpindah-pindah tempat ya. Nah, dan nanti Anda akan melihat bahwa Aristoteles ini dia akan membuat sebuah karya tulis ya yang bernama Sophistokia and Chloe ya, dimana dia atau disebut dengan cara-cara berargumen orang-orang ataupun kaum sofis ya, itu ada di Sophistokia and Chloe ya, di situ ada. Nah, di dalamnya itu Aristoteles membicarakan bagaimana cara berargumen orang-orang kaum sofis ya, yang penuh dengan kepalsuan. Makanya pada akhirnya nanti kaum sofis ini tidak lagi bersih ya, tidak lagi bersih, tetapi menjadi terburuk. Maka dalam bahasa Inggris sophism atau sophistry itu memiliki artian yaitu menipu ya, dengan menipu orang lain dengan cara memberikan argumen-argumen yang tidak sah ya.
Memang dan kita bisa lihat bahwa awalnya pendidikan, ya, awalnya pendidikan itu menjadi suatu temuan ketika kaum Soviet ini melakukan pengajaran-pengajaran dengan meminta uang. Ya. Kan kita bisa bayangkan bagaimana seandainya kaum Soviet ini dalam kehidupan sekarang seperti pengacara, ya, pengacara. Kalau pengacara kita bisa melihat ada yang pengacara yang baik, ada yang tidak, ya. Tetapi kalau kita melihat misalnya pengacara yang tidak baik dalam bekerja, selalu ada kan gambaran-gambaran bahwa pengacara itu memiliki hal yang buruk. Itu kebanyakan orang berkata sedemikian, ya. Hanya pintar berargumen, pintar berdiskusi, pintar berdebat, tetapi bukan untuk demi mencari kebenaran, tetapi hanya untuk mencari uang, ya. Maka ada kemiripan antara kaum yang namanya Soviet dalam seperti dunia pengacara, atau mungkin bisa diserupakan dengan orang-orang yang mengajar hanya untuk mengejar uang semata, ya, mungkin itu, ya. Tetapi di sini kaum Soviet ini dia memberikan sebuah yang buruknya adalah melakukan penipuan-penipuan, ya, dengan melakukan argumen-argumen yang salah, yang tidak sepantasnya. Nanti orang-orangnya ini dan kaum Soviet ini, ya, adalah sebuah penutup daripada prasokratik, ya, sebagai penutup dari masa prasokratik, sehingga nanti Sokrates inilah yang membuat filsafat yang terbaru, filsafat yang baru, ya. Memang enak kalau untuk kita kaji dalam filsafat ini, apalagi di zaman lampau, di abad-abad kelima. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kaum Soviet ini bukan bangsa asli. Beberapa yang terkenal pun bukan dari bangsa asli, bangsa Yunani. Oke. Jadi kita akan membagikan daripada penjelasan materi untuk Sokrates sebagai berikut. Pemikiran-pemikiran daripada Sokrates, ya. Tetapi sebelum jauh kemari, kita melihat kepada saya melanjutkan kematiannya kemarin, ya. Sokrates ini dia dijatuhi hukuman mati karena dianggap melakukan kejahatan yang sulit dipercaya, menolak mengakui dewa-dewa dan yang diakui oleh negara, memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak moral generasi muda. Kedua, di pengadilan dihadiri 3 penuntut, juri dan kerumunan orang. Dan dalam sidang itu Sokrates diberikan waktu 3 jam untuk melakukan pembelaannya, dan para penuntut memberikan tuntutan mendakwa dia dengan segala tuntutan selama 3 jam. Dan terdiri dari juri 500 orang, yang terdiri 280 yang menyatakan menolak, ya, dan 220 ingin membela Sokrates. Kemudian penuntut pun menginginkan dia menjalani hukuman mati. Setelah beberapa pertimbangan, Sokrates usulkan untuk membayar denda, ya, tetapi karena dia memiliki uang yang sedikit, maka ya tidak dikabulkan permohonannya. Nah, menurut hukuman mati di Athena saat itu, bagi yang dituduhkan yang bersalah oleh pengadilan, maka hukuman matinya dengan cara meminum secangkir minuman namanya hemlock ini yaitu dia sebuah tanaman yang racunnya sangat mematikan. Nah, hemlock ini nanti kita akan melihat bagaimana detik-detik kematian daripada Sokrates, ya.
Saat itu Sokrates mendapatkan tamu dari sahabat baiknya yang memberikan motivasi bagi dia. Ia sempat disarankan untuk melarikan diri dari penjara. Bahkan ada juga pengacaranya yang saat itu juga siap untuk membantu dia, tetapi dia tidak mau. Bahkan sahabatnya ini ingin supaya Sokrates ini menarik pemikirannya, ya, supaya terbebas daripada hukuman. Tetapi Sokrates memilih mempertahankan pemikirannya. Nah, di saat itu Sokrates meminta minuman secangkir itu untuk diminumnya, ya. Dan pada akhirnya ada seorang yang memonitor dia, ya, menyentuh bagian tubuh dia mulai dari kaki, paha, apa, dan ditanyakan kepada Sokrates, apakah engkau merasakan sentuhan atau merasakan apa ya, sentuhan daripada yang memeriksanya. Ternyata Sokrates mengatakan tidak. Artinya ya Sokrates sudah dalam proses merujuk kepada kematian, ya. Itulah kehidupan Sokrates, ya. Dia melakukan bunuh diri karena itu adalah keputusan dari pengadilan. Alasan lainnya, penuntut Sokrates dalam sebuah sidang, ya. Alasan lainnya penuntut Sokrates dalam sebuah sidang sedikit jelas dan tidak mungkin ada hubungannya dengan agama. Namun Sokrates dianggap anti demokrasi, dipandang sebagai ancaman bagi para penguasa Athena. Ya, jadi dianggap membahayakan, ya, membahayakan daripada gerak demokrasi yang saat itu sedang luar biasanya. Kemudian nanti kita akan kaji ke sana, ya. Dan saat itu baru saja muncul dari periode ketidakstabilan besar di mana orang memberontak yang disebut dengan 30 Tyrants. Nah, telah menggulingkan pemerintahan demokrasi. Nah, 30 Tyrants ini yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Critias. Ya, Critias ini adalah pemimpin daripada 30 Tyrants ataupun 30 Tyrants, ya. Yang pemimpinnya bernama Critias. Dia adalah salah satu pengikut daripada Sokrates. Nah, Critias ini adalah bersama dengan organisasinya yang bernama Christians ini adalah suatu organisasi yang menggulingkan demokrasi di Athena, sehingga saat itu beranggapan bahwa Sokrates juga adalah bagian daripada organisasi tersebut, ya. Padahal semata-mata Critias itu hanya sebagai murid, sebagai yang mengikuti, tetapi itu tadi Sokrates seakannya gimana ya? Sebenarnya itu tadi tidak adanya secara objektif, ya. Dan dianggap, ya itu tadi, Sokrates dianggap pemberontak juga, padahal kan tidak, ya. Nah, itulah kemudian kematian Sokrates dijelaskan dalam tulisan Plato dengan judul Paideia. Nah, judul Paideia yang dibuat oleh Plato itu memuat segala sejarah yang ada tentang kematian daripada Sokrates itu sendiri, ya. Nanti kita akan baca pernyataan apa saja mungkin di sesi berikutnya. Kemudian Paideia adalah salah satu tulisan dialog paling populer, ya, di abad pertengahan. Paideia ini nah, pemikiran-pemikirannya tadi ini seperti ini,
ya. Tetapi kalau kita lihat daripada pemikirannya, eh, Socrates ini memiliki pemikiran yang, makanya dia dijuluki sebagai manusia yang menarik filsafat dari langit dan mengantarnya ke desa-desa, ke kota-kota, ya. Kalau nggak salah itu pengungkapan dari Aristoteles, ya. Sehingga karena Socrates melihat pada zaman itu kan banyak yang lebih kepada filsuf-filsuf alam, ya. Tetapi Socrates hanya mengingatkan agar tidak lupa untuk dalam mengkaji tentang manusia, ya. Sekalipun nanti dia menentang anggapan daripada kaum sofis yang mengatakan bahwa manusia, yaitu Pitagoras, bahwa manusia itu adalah manusia merupakan ukuran dari segala sesuatu. Nah, hal inilah nanti akan ditentang oleh Socrates, ya, termasuk tentang dalam hal moral, ya, dimana bahwasanya kalau dari paham-paham kaum sofis, terutama dari Pitagoras sendiri, menyatakan bahwa baik atau buruknya manusia itu tergantung pada dirinya sendiri. Nah, itu menurut si Socrates tidak cukup seperti itu, ya. Socrates juga dia lebih daripada itu, dia hanya menitik beratkan bahwa manusia itu baik atau buruk, ya, walaupun manusia itu menjadi jahat itu karena salah pengarahan, ya. Dan ungkapan daripada Socrates memandang bahwa tidak ada seorang pun bahwa kesalahan ataupun kejahatan itu tidaklah merupakan kesengajaan, gitu. Istilahnya orang mau melakukan kejahatan itu memang dia tidak sengaja, bukan dengan perbuatan. Makanya insaf itu, munculnya insaf itu bukan karena sudah direncanakan kejahatan itu, tidak, gitu. Artinya kalau dikaji semacam, tidak mungkinlah seseorang insaf menjadi baik, ya, kalau dia sebelumnya tahu bahwa itu adalah yang jahat, ya. Jadi ibaratnya Socrates ini hanya menekankan bahwa kalau manusia mengetahui mana yang baik ataupun yang jahat, ya, manusia tahu bagaimana kebaikan itu, apalagi dilengkapi dengan adanya ajaran-ajaran, orang baik itu akan menuju kepada kenikmatan di surga. Sedangkan orang yang berbuat jahat akan berujung kepada neraka, ya. Dan manusia tahu soal itu, ya, punya pengetahuan soal itu. Nah, dari situ nanti menunjuk kepada masalah tentang berakal budi, ya, berakal budi. Tuh, Socrates. Jadi pemikirannya tentang adanya kebenaran umum, karena Socrates berpikir bahwa tidak semua kebenaran itu bersifat relatif, ya. Disebut juga dengan berpikir induksi. Kemudian menyimpulkan pengetahuan yang sifatnya umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian kedua, metode dialektika yang telah diterapkan oleh seorang filsuf, yaitu Zeno, yang merupakan murid dari Parmenides, ya. Dalam meskipun pemikiran Socrates telah mengembangkan metode ini, cara kerja adalah dengan bertanya, tanya jawab, dialog. Tentu metode ini disebut dengan meutika atau seni kebidanan. Metode dialektika, atau kayak kata lain dialogos. Logos itu kan nalar, ya, nalar, ya. Kemudian kalau dia itu berbicara soal menyeberangi, melintasi, ya. Kalau meutika ini kemarin saya udah jabarkan, ya, seni kebidanan. Kemudian ketiga, pemikiran tentang keutamaan adalah pengetahuan.
Jadi semua hal dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada. Bahkan Socrates telah menjelaskan bahwa baik dan jahat ya dalam kehidupan itu dikaitkan dengan pengetahuan, bukan kemauan dari manusia. Jadi dikaitkan dengan pengetahuan, bukan dengan kemauan manusia. Soal baik dan kejujuran, baik dan jahat dalam kehidupan manusia itu dikaitkan dengan pengetahuan. Kemudian keempat, pemikiran tentang adanya manusia yang abadi ataupun immortalitas. Socrates berpendapat bahwa orang yang mati hanya meninggalkan jasad dan rohnya akan menuju ke alam selanjutnya. Kita lihat ke bawah bahwa bagi Socrates filosofi bukanlah isi, bukan hasil, bukan juga ajaran yang berdasarkan dogma yang tidak bisa dibantah, melainkan fungsi yang hidup. Jadi adanya fungsi hidup. Filosofi dia ada dalam cara kebenaran, dia tidak mengajarkan melainkan mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa manusia. Jadi Socrates ini selalu membicarakan soal tentang jiwa manusia. Ya, walaupun di masa-masanya itu orang tidak berfokus ke situ ya. Jadi itu berkata tentang jiwa manusia, moralitas, berakal budi. Kemudian gagasan Socrates lebih suka memahami tentang gejala sosial seperti perilaku manusia, ya, semua tentang manusia, sosial politik, etika politik bernegara yang berbeda dengan kaum sofis lainnya. Jadi dia menitik beratkan kepada gejala-gejala yang ada, gejala-gejala sosial. Itu adalah pandangan Socrates ketika dia berada di Athena. Dia melihat, dia memperhatikan ya. Dia menyoroti gejala-gejala sosial, perilaku manusia, semua tentang kehidupan manusia ya, sosial politiknya, etika politik kenegaraan yang berbeda dengan kaum sofis. Karena kaum sofis hanya di saat itu kaum sofis ini tidak lagi bersih ya, sudah mengejar sesuatu dengan uang, memberikan pengajaran kursus saja demi uang. Jadi otaknya di uang, sehingga pengetahuan yang mereka berikan, pelajaran yang mereka berikan kebanyakan yang salah ya, menipu ya, menipu orang-orang, generasi muda ya, terus menggantikan tradisi yang lama yang sudah dipertahankan. Jadi ibaratnya kaum sofis inilah yang merusak daripada ya, yang pada akhirnya kaum sofis inilah yang merusak tatanan dalam ini tadi kehidupan daripada Yunani, termasuk kebudayaannya ya. Kemudian kaum sofis itu bangga dengan ilmunya dan dijual ilmunya pada setiap orang yang membutuhkan jasa-jasanya dengan meminta upah pada setiap muridnya ya. Kemudian inilah membuat si Socrates menolak kehadiran mereka. Dengan Socrates menolak kehadiran para kaum sofis yang sudah tidak lagi bersih ya, maka Socrates ini dijuluki orang yang paling bijaksana ya. Itu sebabnya maka kenapa Socrates ini dia mengatakan bahwa saya ini orang yang tidak pandai. Itu adalah ungkapan dari perkataan daripada Socrates. Saya bukanlah orang yang pandai
Dan saya bukan orang yang bijaksana seperti kaum sofis, tapi saya adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Itu keteladanan diberikan oleh Socrates, sehingga dia orang yang sangat bersejarah dalam filsafat. Dan dia membuka dunia baru filsafat, ya, membuka wawasan, ya. Kemudian dan sejarah Socrates ini, Socrates ini pernah mengikuti 3 kali kampanye militer, yaitu pada awal perang Peloponnesus ini di tahun 432 sampai 429 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 424 sebelum Masehi dalam pertempuran di Delion, ya, di tahun 422 dalam ekspedisi Amphipolis. Kemudian masa hidup daripada Socrates ini bertepatan dengan masa kaum sofis. Karena inilah yang mengakibatkan adanya hampir kesamaan antara pokok pembahasan filsafat Socrates dengan kaum sofis. Lanjut, sekuat tenaga Socrates melawan kaum sofis, ya, sekuat tenaga. Socrates melawan kaum sofis. Socrates juga, ya, membela yang benar, yang baik sebagai nilai objektif yang harus diterima dan dijunjung tinggi oleh semua orang, ya. Berbeda dengan kaum sofis, ya. Tadi saya katakan bahwa kayak semacam Pythagoras tadi, dia mengatakan bahwa tidaklah penting memperdebatkan untuk mengejar suatu kebenaran. Yang di pemikiran Pythagoras hanya cakupannya hanya untuk menang dalam berdebat, ya. Tetapi kalau kita melihat daripada Socrates ini, ia malah membela yang benar, membela yang baik, ya. Dan itu adalah merupakan nilai yang berdasarkan nilai-nilai yang secara objektif. Karena Socrates inilah orang pertama kita bicara soal kebenaran yang objektif itu terdapat pada Socrates, ya. Kemudian dalam seluruh umat manusia tentunya Socrates ini merupakan contoh istimewa dan selaku filosof yang jujur, yang berani. Berani ini itu tadi, dia mempertahankan pemikirannya walaupun sampai di ujung kematian. Dan yang menuntut Socrates di dalam pengadilan ada 3 orang, yaitu Meletos, Anitos, Licon. Jadi ada Meletos, ya, Anitos dengan Licon, 3 orang. Socrates menolak Lysias. Jadi Lysias ini adalah pengacara daripada pembela. Si Lysias ini adalah pembela, ya, pembela daripada yang siap membela dan menjadi pengacaranya daripada si Socrates dalam peradilan. Tetapi bahkan si Lysias ini juga sama rekan-rekannya, sahabatnya juga yang menyarankan agar menarik pemikiran itu agar dia terbebas. Tapi Socrates menolak itu semua. Socrates dalam masa hukuman dia menjalani 30 hari penjara. Berikut seorang temannya, muridnya dan tentara Yunani saat itu minta agar Socrates menarik kata-kata dan pemikirannya, ya. Di sini menarik kata-kata dan pemikirannya, tapi Socrates itu lebih memilih, ya, mati daripada mengkhianati kebenaran yang sudah diyakininya. Jadi Socrates memilih, saya lebih baik mati, ya, saya lebih baik mati daripada saya mengkhianati kebenaran. Karena Socrates ini dia sudah melihat, dia sudah menyimpulkan dari apa yang
eh, dia pikirkan, apa yang dia perhatikan ya. Jadi eh, sesuatu hal yang apa ya, sesuatu hal yang sangat bodoh kalau Socrates yang tadinya dia sudah apa ya, ibaratnya dia sudah berhasil gitu, kemudian ia mengkhianati dengan cara dia menarik kata-kata dan pemikirannya. Kalau bagi kita itu adalah sesuatu yang bodoh, tetapi terlebih dari itu Socrates itu menganggap ini merupakan suatu pengkhianatan bagi diri dia sendiri ya. Ketika Socrates mengungkapkan kebenaran itu ya, dan dia menantang orang-orang kaum Sofis yang mengejar uang ya, yang menentang orang-orang yang memberikan argumen-argumen secara tidak sah, yang menipu dengan cara memberikan argumen yang tidak salah, yang tidak sah. Itulah kebenaran dia ya. Jadi kalau seandainya Socrates menarik segala kata-kata dan pemikirannya itu, termasuk juga pandangannya terhadap pemikiran daripada kepada kaum Sofis, salah satunya kepada kaum Sofis ya, maka ia merasa ia terkhianati ya, merasa ia mengkhianati kebenaran yang telah ada dalam diri dia ya. Ya bayangkan bagaimana kalau Anda ketika Anda hidup di zaman demokrasi ini ya, Anda ingin menyatakan kebenaran ya, agak mirip memang. Anda tahu mana yang kebenaran, mana yang tidak. Ketika Anda menunjukkan eksistensi daripada kebenaran yang hakiki ya, ketika Anda melihat berada di dalam suatu pekerjaan, kemudian Anda melihat ada sesuatu yang salah ya, dan Anda ingin melawan segala sesuatu itu ya, karena Anda melihat itu, Anda sudah menilai secara objektif ya, hal itu salah. Kemudian Anda mulai di situ Anda sudah mulai berpikir tentunya dan memberikan kesimpulan. Nah, seandainya ketika Anda dengan pemikiran Anda sampaikan, Anda diskusikan dengan orang-orang kelompok-kelompok tertentu, pasti Anda merasa nanti akan bagaimana orang kaum-kaum tersebut akan membenci saudara ya. Ya, syukur-syukur Anda bisa berhasil bahkan sampai detik kematian ya. Tapi bagaimana kalau Anda udah tahu itu ada kebenaran, Anda ingin menegakkannya ya, baik itu di lingkungan pekerjaan atau lingkungan keluarga atau dimanapun dalam bersosial, kemudian Anda sudah kena ya semacam tindakan berupa hukum lah. Ada mungkin orang-orang yang merasa dia di apa ya, Anda dituduh dengan tuduhan Anda itu mencemara nama baik atau segala macam lah ya. Lalu ada orang-orang terdekat Anda, orang-orang yang akrab dengan Anda menyampaikan bahwa tarik aja pemikiran, ibaratnya meminta maaf. Kan ini merupakan sesuatu yang bodoh ya. Maksudnya manusia itu Anda itu akan merasakan sebagai manusia pasti merasakan Anda itu mengkhianati kebenaran yang sudah Anda yakini. Jadi ini kayak suatu belenggu yang sangat berat ya. Begitu demikian si Socrates mengalami kehidupan dia yang sangat kelam ketika bertemu dengan kaum Sofis ini ya. Socratesnya dituduh yang mengenai tentang dewa-dewa ya. Kemudian dia dituduh yang memperkenal dewa-dewa baru, terus dia dituduh dengan merusak moral ya, moral generasi muda. Padahal sebenarnya ya Socrates ini bukannya merusak moral muda. Semua pendapat daripada Socrates ini, kalau saya pelajari, pendapat dari Socrates ini sangat luar biasa. Makanya begitu
dengan begitunya Socrates ini dijunjung tinggi, ya, membuat orang banyak, masyarakat umum, apalagi masyarakat barat, ya, semua masyarakat, ya, yang memiliki hati nurani memandang kaum sofis ini, itu tadi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sophistry atau sophism, menjadi yang buruk. Yaitu apa? Yaitu menipu, ya, dengan cara memberikan argumen-argumen yang tidak sah. Ibaratnya begini, ya, sofis ini memang dulunya dijuluki kepada orang-orang yang pengajar-pengajar yang berkeliling, ya kan, yang berbeda dengan filosofos, ya. Memang ada pengertian lain kalau sofisme ini disamakan dengan sarjana, ya, disamakan dengan cendekiawan. Tetapi bagi kita generasi yang sekarang ini menganggap bahwa itu terlalu cepat, ya, karena itu tadi, ya, terlalu cepat untuk menyamakan sofis ini sama dengan sarjana ataupun cendekiawan. Nah, karena kenapa, ya, itu adalah setelah kita kaji-kaji, ya. Namun kalau kita lihat daripada sejarah Yunani, memang sofis ini awalnya dijuluki sofis ini adalah sebutan bagi orang-orang yang ahli, misalnya ahli bahasa, ahli hukum, ahli apa, itu merupakan mendapatkan gelar, namanya gelar sofis, ya. Tetapi lama-lama sofis ini menjadi buruk, ya. Itu tadi melakukan kursus-kursus pengajaran dengan memberikan pengetahuan yang salah, ya. Makanya Socrates memandang bahwa sofis ini adalah simbol kesombongan, ya, yang karena kaum sofis ini tidak memiliki pengetahuan yang secara benar dalam arti baik dan tepat, ya. Pengetahuan ini tidak benar. Nah, kemudian Socrates itu mati dalam keyakinan tadi, ya, daripada mengorbankan keyakinan itu sendiri. Kemudian Cicero adalah filsafat Roma, pernah berkata soal Socrates, ya, menurutkan filsafat dari langit mengantar ke kota-kota, memperkenalkan ke pedesaan, ya, terus memaksa manusia, memaksa masyarakat, memaksa orang-orang yang ahli fikir untuk menelaah dalam hal kehidupan, dalam hal etika, terus kemudian dalam hal jiwa, ya. Jadi Cicero yang filsafat dari Roma, dia mengungkapkan dan pernah berkata bahwa Socrates adalah orang yang mengambil filsafat dari alam, ya, dari langit. Kemudian itu ini merupakan semacam prosa, ya, diantar dan diminta untuk dipaksa harus menelaah, ya, menelaah tentang pengetahuan soal ini tadi, tentang kehidupan, tentang etika, ya. Nah, kemudian Socrates ini pernah mengungkapkan dalam poin ini bukan masalah siapa yang hidup, tapi bagaimana hidup yang lebih baik. Itu ungkapan Socrates. Nah, dalam autografinya pada tahun 1791,
Benjamin Franklin ya mereduksi gagasan ini menjadi satu garis, yaitu kerendahan hati dan tiru Yesus dan Sokrates ya. Karena dilihat Sokrates ini adalah orang yang hingga mati yang mempertahankan pemikiran yang benar ya, perjuangan yang sangat luar biasa kalau kita lihat di poin ini. Kemudian jadi memang Sokrates ini kalau kita lihat ya, Sokrates ini orang yang sangat bahkan dia ada ungkapannya, sedangkan dia mengatakan bahwa pohon-pohon saja pun tidak bisa untuk tempat dia untuk bertanya ya. Artinya Sokrates ini menganggap bahwa dia tidaklah pandai ya. Dia selalu melihat bahwa dia memiliki kekurangan ya, tetapi di tengah-tengah itu ada kaum sofis yang begitu sombongnya ya, begitu sombongnya karena memiliki kepandaian, memiliki kepandaian, kemudian memiliki kayak memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi ya. Itu yang tidak disukai oleh Sokrates, sehingga Sokrates mengatakan bahwa dia adalah seorang filosofos. Filosofos itu artinya yang mencintai kebijaksanaan. Saya ambil menghapus dulu. B. Untuk kalau kita bicara soal Sokrates, dia nanti Anda lihat di dalam karya oleh Aristoteles itu